Halo teman-teman semua, hai apa kabar kalian semua teman-temanku Capricorn ya, Capricorn. Ini adalah general reading asmara kalian di minggu keempat bulan April tahun 2021. Bacaan ini sifatnya sangat general, umum, tidak akan cocok untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Ambillah sisi positif dari readingan ini, aminkan apabila ada energi positif, energi harapan yang mungkin terbaca pada readingan kali ini. Energi yang negatifnya atau sisi negatifnya abaikan ya, lupakan, tidak usah diingat-ingat terus ya. Oke, cepat move on. Kita harus menjadi pribadi yang cepat move on ya dari segala ingatan-ingatan ya masa lalu, agar hidup kedepannya semakin bahagia ya. Oke, kita shuffle dulu. Bagaimana asmara zodiak Capricorn minggu keempat bulan April tahun 2021 ya. Oke. Wow, ada yang memakai topeng ini. Oke. Oke, teman-teman ya, aku melihat dan merasakan bahwa di sini ada yang tidak jujur ya, ada yang manipulatif ya, tidak jujur, berbohong. Oke, di sini mungkin ini untuk yang lagi PDKT ya, atau masa pendekatan dengan seseorang ya. Kalian tuh menyukai seseorang gitu ya. Mungkin kalian sudah menyatakan isi hati kalian. Di sini ada letter ya, surat cinta. Mungkin kalian sudah menyatakan perasaan kalian, namun ini seseorang ini masih gengsi gitu ya untuk berkata yes, I love you too gitu ya. Aku melihatnya seperti itu. Karena di sini ada ketakutan ya, ada ketakutan bahwa dia belum siap untuk berada dalam sebuah hubungan, belum siap untuk berkomitmen. Mungkin ada trauma di masa lalu, mungkin dia memiliki kekasih di masa lalu, dan di saat dia mau memutuskan untuk berkomitmen, namun tidak terjadi ya. Jadi ada salah satu pihak di sini yang mungkin meninggalkan ya, jadinya membuat trauma ya. Jadinya sampai sekarang nih seseorang yang kalian fokuskan ini atau yang sedang terhubung dengan kalian ini belum bisa ya, untuk belum yakin hatinya untuk berada di suatu hubungan. Bisa juga dia masih memikirkan anak ya. Mungkin yang dekat dengan kalian seorang duda atau janda, jadi tidak bisa semudah itu untuk berkata say yes ya untuk pernyataan cinta kalian gitu ya. Aku lihatnya seperti itu ya. Energi di sini maskulin ya, yang kuat ya. Aku merasa kalian terkoneksi dengan seorang yang sudah menikah, bisa duda ya. Aku melihat seperti itu. Oke, kalian di sini cukup lama ya berhubungan, berkomunikasi satu sama lain, saling mengenal itu cukup lama, cukup intens juga, dimana kalian merasa stabil, merasa nyaman dengan seseorang ini ya. Oke. Terus aku juga melihat cinta, perasaan cinta dan kasih sayang kalian, terutama perasaan cinta di dalam hati kalian itu menggelora ya, menggebu. Semakin hari semakin cinta, semakin hari semakin ingin memiliki, semakin melekat. Aku lihatnya seperti itu ya. Oke, aku lihat di sini ada divine timing ya, divine timing. Mungkin alam semesta akan berpihak kepada kalian ya. Mungkin dia akan dalam waktu yang sesuai ya. Aku nggak bilang nih akan dalam waktu yang dekat, tapi aku lebih tepatnya akan berkata ini dalam waktu yang sesuai ya, sesuai menurut Tuhan maksudnya ya, waktu ilahi,
dia akan membalas ya pernyataan cinta kalian. Aku lihatnya di sini karena energi utamanya topeng dan di kartu selanjutnya ada energi ular, dia akan memberikan sebuah jawaban yang mungkin membuat kalian itu tidak suka ya. Atau di sini jika dia tidak memberikan jawaban ya, kalian akan mengetahui jawaban dari dia sesungguhnya itu apa dengan sebuah kejadian yang mungkin kalian akan saksikan sendiri, atau kalian akan tahu pada akhirnya gitu ya, apa yang selama ini membuat seseorang itu tidak bisa menjawab pernyataan cinta kalian, tidak mau berkomitmen dengan kalian. Oke, yes, karena dia mungkin masih terkoneksi gitu ya, masih belum cerai gitu ya, masih belum ada kata cerai dengan istrinya, atau ini mungkin dia punya selingkuhan ya, atau punya seseorang selain kalian. Aku lihatnya seperti itu ya. Oke, dimana seseorang ini ya yang kalian fokuskan ini lebih mencintai pihak lain, atau mungkin masih cinta pada mantan istrinya, atau bisa juga masih lebih memilih pihak ketiga ya, atau selingkuhannya, seseorang yang dihadirkan dalam hubungan kalian ya. Kalian melihat tidak ada harapan dalam hubungan ini ya. Oke, tapi kalian masih seolah-olah apa ya, ada harapan. Kalian tahu secara logika tuh, kalian tahu bahwa tidak ada harapan gitu loh. Orang ini sudah toksik, situasinya sudah karmik, tapi kalian seolah-olah itu karena terlalu cintanya terlalu menggebu-gebu di sini. Jadi kalian itu menolak apa ya, hati kalian tuh menolak, hati kalian tuh masih berusaha untuk menarik perhatian orang ini, padahal mungkin orang ini hanya nyaman aja sama kalian, tapi tidak ada cinta di dalam hatinya. Aku rasa gitu ya. Kalian diharapkan untuk lebih melihat jauh ke depan ya, jangan terbawa bucin ya, terlalu terbawa perasaan, atau seakan-akan dia hanya dia ya. Kalau nggak ada dia kamu nggak hidup gitu, nggak bisa hidup, nggak gitu juga gitu loh ya. Kadang-kadang kitanya yang terlalu mencintai seseorang, kitanya yang terlalu menginginkan, belum tentu gitu ya pasangan kita atau orang yang dekat dengan kita atau yang kita fokuskan itu memiliki pikiran yang sama dengan kita gitu ya. Mungkin dia hanya merasa nyaman, mungkin dia hanya menganggap kita tuh TTM, teman dekatnya, teman tapi mesranya gitu. Tapi untuk berkomitmen lebih jauh dia tidak bisa memberikan, karena cintanya dia nih loh untuk orang lain, bukan kamu ya. Oke, pada akhirnya dia akan menghindari kamu ya, akan menjauhi kamu secara langsung gitu ya, secara cepat gitu. Kamu mungkin akan menemukan bahwa kontak kamu diblok oleh dia, atau ketika kamu mau bertemu susah gitu ya, dia terus alasan ini alasan itu gitu ya, dan pada akhirnya ini kamu kebingungan sendiri ya. Kamu merasa sudah apa ya, kamu merasa dijebak gitu ya. Kamu dalam posisi aku repot bilangnya nih gini, kamu kan ini kan komunikasinya mungkin diblok, kontak kamu mungkin diblok, kamu mau ketemu juga dia alasan terus gitu ya. Jadinya kamu seperti orang kebingungan gitu loh. Kamu merasa dijebak oleh dia gitu ya, kamu merasa terjebak dalam hubungan ini gitu ya. Aku lihat seperti itu. Karena aku bilangnya gimana ya, mohon maaf ya teman-teman, jangan marah ketika aku bilang
ini ada yang eh, ini ada yang playing victim gitu loh, seolah-olah itu sebagai korban gitu ya. Tapi kan kalian tuh bisa gitu, awalnya kan kalian sudah tahu kalau cintanya bukan untuk kalian, bisa aja memilih move on. Tapi yang seperti aku katakan, kalian terlalu melekat, perasaan kalian terlalu menggebu-gebu, kalian tidak menggunakan logika kalian lebih mengikuti hasrat kalian, hati kalian gitu. Kalian terus gitu berusaha untuk mengembalikan apa ya, hatinya gitu ya, untuk cintanya untuk kalian, namun nggak bisa gitu loh. Ini ada kartu cinta dengan wanita nih ya di sini. Oke. Dan pada akhirnya aku melihat kalian tidak mendapatkan status apapun, kalian tidak mendapatkan kestabilan yang kalian inginkan, dan mungkin seseorang yang kalian fokuskan, seseorang yang kalian inginkan itu berkomitmen berumah tangga dengan wanita ini, aku lihatnya, bukan dengan kamu ya. Oke, aku rasa energinya agak berat ya. Oke, kita harus sadar teman-teman, kita harus melihat jauh. Tadi kan ada kaca pembesar ya di sini. Oke, kita harus melihat jauh gitu ya, untuk diri kita sendiri lah paling tidak gitu ya. Jika memang hubungan itu tidak mungkin gitu, tidak memungkinkan untuk kedepannya, ya sudah, dilepaskan aja, jangan masuk terlalu dalam. Kalau mau keluar tuh repot nanti ya. Jadi kalau memang kita sudah masuk tapi nggak terlalu dalam, so kita sudah bisa lihat gitu loh, oh ini kedepannya tuh sepertinya nggak mungkin, atau ini sudah orangnya toksik, situasinya karmik, ya sudah pergi aja gitu loh. Jangan kalian itu terus saja gitu ya berada di situasi seperti itu, akhirnya kalian nggak dapat apa-apa, kalian hanya dapat kebingungan aja gitu. Sekarang mau gimana, hatiku sudah cinta, dia sudah nggak mau sama aku, jadinya kalian tuh seperti orang bingung gitu loh ya. Jangan seperti itu gitu ya. Kita harus tahu gitu kapan waktunya kita tuh untuk berhenti gitu ya. Jangan terus aja gitu ya. Kita harus bisa berkata kapan waktunya untuk berkata stop gitu ya. Oke, ini pelajaran untuk kita semua ya, juga bagi aku gitu ya. Mencintai orang tuh secukupnya aja gitu ya, jangan berlebihan juga gitu ya. Kita kan tidak tahu bagaimana dia mencintai kita gitu, apakah sama atau seperti ini, dia hanya nyaman aja gitu dengan kamu. Akhirnya dia cintanya, perasaan cinta, kasih sayangnya ke ini orang lain ya. Sakit memang. Aku merasakan energi kesedihan di sini yang luar biasa. Oke, inilah readingannya teman-teman. Semoga ini tidak resonate ya untuk kalian. Dan jika memang ada yang resonate, tetaplah semangat, jangan menyalahkan diri sendiri. Apapun yang terjadi di masa lalu, apapun yang kalian alami ya, itu adalah pilihan kalian ya, nggak apa-apa gitu. Kita nggak usah menyesali kesalahan yang kita pernah buat gitu ya. Kita harus belajar gitu ya, melihat sebagai pelajaran untuk kedepannya tidak salah lagi. Oke, hidupnya bisa bahagia lagi ya. Oke, ini aja dari aku, bye bye.